Halo teman-teman, kembali lagi bersama DG. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini kami akan membawakan alur cerita anime Gachiakuta, mengisahkan tentang Rudo, seorang anak yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh di sebuah kota terapung. Di dunia ini ada perbedaan mencolok antara orang kaya dan miskin. Rudo mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah. Pada suatu hari dia dituduh melakukan pembunuhan dan dijebloskan ke lubang neraka, tempat pembuangan sampah dan manusia berdosa. Sebelum lanjut, DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, persiapkan diri kalian and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan seorang anak perempuan yang kecewa karena boneka anjingnya rusak. Fakta ini sangat disayangkan, apalagi boneka tersebut baru saja dibeli. Sang ibu pun dengan santai berkata bahwa sudah tidak ada pilihan lain selain membeli boneka baru. Walau cukup sedih, tapi anak itu hanya bisa menurut dan membuang bonekanya ke tempat sampah. Para masyarakat membuang sampah ke tempat yang disediakan. Sampah-sampah tersebut sepertinya sudah terkoneksi dengan sistem pembuangan, di mana setelah dibuang sudah ada truk khusus yang menampung sampah-sampah itu. Setelah itu truk sampah bergerak menuju titik lokasi yang ditentukan. Disinilah muncul seorang bocah yang serius mengamati pergerakan truk sampah dari hulu hingga ke hilir. Bocah itu lantas berlari dan memasuki sebuah ruangan. Tapi seorang polisi sadar dan mengendus tindakan bocah itu. Pak polisi lantas menodongkan senjatanya setelah dia memastikan bahwa bocah tadi merupakan penjara tempat sampah. Penjara sampah adalah kriminal yang membawa sampah serta mengancam keindahan kota. Pak polisi kemudian membunyikan alarm keamanan guna memanggil teman-temannya. Tanpa banyak bicara, bocah itu melemparkan beberapa kantong sampah pada para polisi. Dia lantas kabur melalui saluran pembuangan sampah. Sayangnya pintu keluar sudah tertutup secara otomatis. Itu artinya si bocah tidak bisa kabur kemana-mana. Para polisi pun menghujani bocah tersebut dengan tembakan bertubi-tubi. Hebatnya si bocah mampu menghindari seluruh tembakan dengan sempurna. Tapi sayangnya satu tembakan berhasil menggores lengannya. Pun demikian bocah itu berhasil kabur dan melarikan diri dari kepungan polisi. Bocah itu nampak keluar di sudut kota melalui saluran pembuangan bawah tanah. Bocah yang diketahui bernama Rudo itu sangat kesal dan mengumpat tindakan lebay para polisi. Di sini Rudo merasa bahwa dirinya tidak menjarah apa-apa. Walau nyatanya di dalam tasnya terdapat boneka anjing milik bangsawan di awal-awal scene sebelumnya. Suasana kota terlihat benar-benar damai, indah dan menyenangkan. Seorang lelaki mendengar keluh kesah dua wanita, di mana semalam ada penjara sampah yang beraksi. Mereka tidak habis pikir dan meyakini kalau para penjara sampah adalah orang miskin. Saat menyadari bahwa lelaki di sebelahnya adalah warga miskin, para wanita itu pun langsung menggibahnya. Lelaki yang bernama Rekto itu lantas pergi tanpa sepatah kata apapun. Dia memasuki sebuah pintu yang memisahkan antara kota kaya dan kumuh. Di sisi sebelah suasananya berbeda 180 derajat dengan kota sebelumnya. Distrik itu begitu sangat kotor dan tidak layak huni. Para warga nampaknya sibuk membicarakan rumor penjarahan sampah semalam. Mereka semua mencurigai Rudo sebagai pelaku penjarahan. Kelakuan Rudo juga membuat masyarakat dicurigai oleh polisi. Ketika Rudo sibuk memperbaiki barang temuannya,
Seorang gadis tiba-tiba menegurnya karena memulung sampah di daerah terlarang. Gadis bernama Chiwa itu khawatir jika Rudo tertangkap polisi. Jika sampai tertangkap, tentu saja masalahnya akan jadi semakin rumit. Rudo pun hanya diam saja. Dia lantas berkata bahwa para orang kaya sering membuang barang yang masih bagus. Hal ini sangat disayangkan, apalagi barang-barang tersebut bisa menambah sumber penghasilan. Sesaat kemudian muncul beberapa bocah berandalan yang mengejek Rudo. Mereka berkata bahwa berada di dekat Rudo bisa menimbulkan bau karena Rudo selalu bersinggungan dengan sampah. Para berandalan mengingatkan Chiwa agar tidak terlalu dekat dengan Rudo. Mereka lantas menendang barang milik Rudo dan berkata kalau Rudo merupakan anak seorang Perundungan yang menyudutkan tersebut membuat Rudo langsung meradang. Tatapan tajam Rudo benar-benar menyiutkan nyali para berandalan. Mereka akhirnya pergi walau sebenarnya sangat kesal. Chiwa percaya kalau Rudo bukanlah orang jahat yang tega menyakiti orang lain. Sikap Chiwa yang baik hati membuat Rudo malu sekaligus senang. Rudo pun memberikan sebuah boneka anjing pada Chiwa karena gadis itu nampaknya tertarik dengan boneka yang baru diperbaikinya tersebut. Sayangnya sebelum boneka itu diberikan, Chiwa harus pergi karena ibunya memanggil. Rudo pun kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Sesampainya di dalam rumah, Rudo disambut Rekto. Ternyata si Rekto sudah mengamati pertemuan Rudo dan Chiwa. Dan di sini lelaki itu menggoda Rudo hingga malu setengah mati. Setelah itu dengan serius Rekto meminta Rudo menceritakan semua hal tentang kegiatan memulungnya semalam. Rekto pun meminta Rudo agar tidak memaksakan diri dalam mencari nafkah. Mencari nafkah merupakan tanggung jawab Rekto, dan dia tidak ingin melibatkan Rudo yang masih bocah ingusan. Walau sebenarnya tidak memiliki hubungan darah, tapi Rekto menganggap Rudo sebagai keluarganya. Rekto telah membesarkan Rudo mulai dari bayi, jadi setidaknya Rudo ingin ikut bekerja sebagai ungkapan rasa terima kasih. Di tengah obrolan, Rekto menyadari kalau Rudo terkena tembakan. Lelaki itu segera mengobati sekaligus mengganti perban di kedua lengan Rudo. Rekto lantas meminta Rudo agar tidak pergi memulung sampah kembali. Kedepannya Rudo mungkin tidak akan selamat jika terus memaksakan diri. Tindak kejahatan serius bisa membuat Rudo dieksekusi serta dilempar ke dalam lubang neraka. Bagaimanapun juga aturan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Rekto berkata bahwa ayah Rudo juga dilempar ke sana karena tindakan kriminalnya. Oleh karena itulah Rekto ingin Rudo menjaga dengan baik hal apapun yang berharga baginya. Sejak dari kecil tangan Rudo sudah menghitam karena terbakar. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul, disusul dengan tatapan jijik para masyarakat pada bekas luka di tangannya. Kedua hal itulah yang membuat mental Rudo hancur. Di tengah penderitaan itu, Rekto tiba-tiba datang dan memberikan sepasang sarung tangan pada Rudo. Sarung tangan yang dikenakan Rudo memang sudah usang sejak diberikan padanya. Tapi sarung tangan itu bisa meredakan rasa sakit di kedua tangannya. Agaknya si Rudo memiliki hutang budi yang besar pada Rekto. Di malam yang menyenangkan itu, tanpa diduga muncul sosok mencurigakan yang sedari tadi mengawasi rumah dari kegelapan malam. Pada keesokan harinya, Rudo nampak belajar tersenyum sebelum bertemu Chiwa. Tak lupa dia membawa boneka anjing yang disukai Chiwa. Tanpa diduga dia bertemu dengan Chiwa sesaat setelah melihat kriminal yang dilemparkan ke dalam lubang neraka. Sebagai teman yang baik, Chiwa tidak ingin melihat Rudo dilemparkan ke lubang neraka. Chiwa memang setuju jika sampah yang masih bagus sayang untuk dibuang. Tapi jika sampai tertangkap karena menjarah sampah, hal itu tidak sepadan dengan resiko yang diterima. Jika sampai tertangkap, mungkin saja Rudo akan dilemparkan ke dalam lubang neraka. Pada intinya, Chiwa mengatakan hal ini karena dia menyayangi Rudo sebagai seorang sahabat. Jelas saja pernyataan Chiwa itu membuat Rudo kaget sekaligus malu. Rudo lantas memberikan boneka anjing yang dipersiapkannya sedari tadi pada Chiwa. Tanpa diduga, Chiwa menerima boneka tersebut dan akan merawatnya selama-lamanya. Situasi saat ini benar-benar membuat Rudo sangat malu dan kehabisan kata-kata. Dia benar-benar senang dan segera berlari pulang dengan riang gembira.
Bocah itu tidak sabar ingin pamer dan menyampaikan hal penting ini pada Recto. Namun di tengah jalan Rudo menabrak beberapa polisi hingga terjatuh. Walau penasaran mengapa polisi ada di tempat kumuh ini, tapi Rudo mengabaikannya karena ingin segera menemui Recto. Tapi sesampainya di rumah, Rudo benar-benar kaget dan mematung. Bagaimana tidak, Rudo menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Recto ditikam oleh sosok kriminal bertopeng yang sebelumnya mengawasi rumah di balik kegelapan. Tentu saja Rudo sangat marah dan segera menyerang sosok misterius tersebut. Sayangnya Rudo langsung KO karena sosok bertopeng itu benar-benar sangat kuat. Sesaat kemudian Rudo kembali sadar dan berjanji akan segera menolong Recto. Tapi Recto tidak mau ditolong. Dengan sisa-sisa tenaganya, Recto berteriak dan meminta Rudo segera kabur serta menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum akhir hayatnya, Recto berpesan agar Rudo bisa mengubah dunia yang sudah sangat busuk ini. Tanpa diduga, polisi tiba-tiba datang. Mereka menembakkan stun gun dan melumpuhkan Rudo. Rudo lantas ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan pembunuhan. Jelas saja Rudo berontak dan menyanggah tuduhan keji itu. Sayangnya bocah itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Recto sudah meregang nyawa. Selain itu, darah Recto juga menempel di baju Rudo. Dan hal ini semakin menegaskan bahwa Rudo lah pelaku pembantaian. Pun demikian, Rudo terus membela diri serta menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya. Tapi para polisi tidak mau mendengar alasan Rudo. Mereka lantas meninju Rudo hingga bocah itu tidak sadarkan diri. Informasi mengenai kejahatan Rudo langsung menyebar dengan sangat cepat. Bocah itu pun diarak ke pinggiran jurang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain menodai keindahan kota dan menjarah sampah, Rudo juga dituduh melakukan tindakan keji dengan menghilangkan nyawa bapak angkatnya. Para masyarakat pun menatap Rudo dengan pandangan kesal sekaligus marah. Mereka menyoraki Rudo dan berharap agar bocah itu segera diberikan hukuman yang sangat setimpal. Rudo pun hanya bisa diam tanpa perlawanan. Dia juga tidak mengerti mengapa dirinya yang sebenarnya tidak salah malah mendapatkan perlakuan seburuk ini. Bocah itu hanya berharap kalau ada seseorang yang mau menolong serta bersedia mendengarkan penjelasannya. Ketika melihat Ciwa, Rudo langsung berteriak dan berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dia memohon-mohon agar Ciwa mau menolong dan mencari pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Tapi si Ciwa langsung memalingkan wajahnya karena dia sangat kecewa dengan Rudo. Gadis itu kini benar-benar percaya bahwa Rudo memang adalah seorang pembunuh. Dia lantas pergi sambil membuang boneka anjing pemberian Rudo. Seluruh masyarakat kembali menyoraki Rudo untuk segera dieksekusi. Rudo sendiri sudah sangat pasrah dengan kondisinya. Tapi dia tetap tidak terima dan menganggap semua orang di hadapannya pendosa munafik. Bagi Rudo, semua orang adalah sampah yang tidak punya pendirian. Mereka memiliki mata dan telinga, tapi tidak berusaha untuk melihat ataupun mendengar. Sebelum eksekutor menjatuhkan hukuman, tanpa diduga Rudo melihat sosok yang telah menghabisi Recto tepat di hadapannya. Bocah itu akhirnya benar-benar dijatuhkan ke dalam lubang neraka yang gelap dan sangat dalam. Beberapa saat kemudian Rudo menemukan dirinya terkapar di atas onggokan lautan sampah tidak berujung. Tempat itu lebih kotor dan begitu buruk daripada distrik tempat tinggalnya dulu. Tapi yang lebih parah dari itu semua, terdapat sosok monster besar mengerikan yang siap menyantap apapun di hadapannya. Di sini akhirnya Rudo menjadi paham tentang mengapa tempat ini layak disebut sebagai neraka yang sebenarnya.